gak sih kalian berpikir mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api aktif dan mengapa gempa sering terjadi di beberapa wilayah tertentu? Atau bagaimana mungkin dasar laut bisa membentuk pegunungan raksasa di daratan? Nah, semua pertanyaan itu bisa dijelaskan melalui satu konsep penting dalam geofisika. Dan hari ini kita akan membahasnya melalui media pop-up book yang interaktif dan seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia Garut, mahasiswa program studi pendidikan fisika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar geofisika untuk pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dini Andriani, SPD MSI. Adapun judul proyek yang kami angkat dalam video ini yaitu Plate Tectonism Convergent atau tektonisme lempeng konvergen. Kelompok kami terdiri dari Pipi Nuraini dengan NIM 228-22002, Hilda Yulianti dengan NIM 22823003. Wica Fitria dengan NIM 228-22001. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Batas lempeng konvergen terjadi ketika dua lempeng bergerak saling mendekat dan bertumbukan. Gerakan ini bukan sekedar tabrakan biasa, tapi menjadi penyebab utama terbentuknya pegunungan, palung laut, hingga aktivitas gempa dan vulkanisme. Makanya, daerah-daerah di dunia yang berada pada batas konvergen seperti Indonesia cenderung memiliki aktivitas geologi yang tinggi. Jenis pertama dari batas konvergen adalah subduksi, yaitu tumbukan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Karena lempeng samudra memiliki massa jenis yang lebih besar, maka lempeng samudra menujam ke bawah lempeng benua dengan sudut 45 derajat atau lebih. Proses ini menghasilkan beberapa dampak penting, seperti terbentuknya palung laut, contohnya Palung Jawa dan Palung Mariana. Selain itu, magma yang naik ke permukaan membentuk deretan gunung api aktif, baik di daratan maupun dalam bentuk kepulauan vulkanik. Nah, subduksi juga menjadi penyebab utama gempa bumi tektonik, mulai dari kedalaman yang dangkal hingga sangat dalam, bahkan bisa mencapai 700 km. Dan jika terjadi pergerakan vertikal secara mendadak di dasar laut, maka akan memicu terjadinya tsunami. Jenis kedua adalah obduksi, yaitu tumbukan antara lempeng samudra dengan lempeng samudra. Dalam proses ini, lempeng yang memiliki massa jenis lebih berat akan menujam ke bawah lempeng yang memiliki massa jenis lebih kecil, lalu mencair dan magmanya naik ke permukaan. Magma tersebut umumnya bisa menghasilkan gunung api basah berukuran besar atau biasanya disebut dengan gunung api bawah laut atau bisa menjadi palung laut. Contoh menarik dari proses ini adalah Pegunungan Oman, di mana kerak samudra terobstruksi ke atas kerak benua Arab. Nah, yang terakhir ada kolusi, yaitu tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Karena kedua lempeng memiliki massa jenis yang relatif sama, maka tidak adanya subduksi, melainkan adanya penebalan kerak bumi yang membentuk pegunungan lipatan besar. Contoh paling terkenal adalah Pegunungan Himalaya yang terbentuk karena tumbukan antara lempeng India dan lempeng Eurasia. Jadi, dari pertanyaan kita tadi, kenapa adanya gunung api, gempa bumi, palung laut, dan pegunungan raksasa, semua itu bisa dibahas melalui mekanisme batas lempeng konvergen. Nah, dengan media ajar pop-up book, materi geofisika yang abstrak bisa divisualisasikan secara konkret dan interaktif. Karena belajar fisika bumi itu bukan cuma soal teori, tapi juga bagaimana kita memahami dinamika planet tempat kita hidup.
dari kami. Semoga materi yang kami sajikan mudah dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.